kalau saya menyanyi untuk Tuhan tuh saya nggak pernah merasakan kayak selama ini sebelum ikut kita biasanya sebelum ikut lomba ini tuh saya kayak menyanyi ya biasa aja gitu. Tapi setelah saya ikut lomba ini gitu, ketika saya menyembah Tuhan tuh saya kayak merasakan ada apa ya, ada sesuatu gitu kayak chemistry-nya gitu tuh kayak dapat banget kalau saya nyanyi gitu. Saya kayak memuji Tuhan tuh saya benar-benar bukan yang awalnya saya tuh setiap kali latihan saya membayangkan itu misalnya di Zoom nih, saya buka Zoom sendiri gitu, terus saya nyanyi. Saya membayangkan di depan saya tuh kayak ada juri, terus ada teman-teman. Waktu saya nyanyi tuh pertama kali saya nyanyi tuh kayak gimana ya kalau penilaian orang tuh kayak nyanyi saya tuh jelek gitu, intonasi saya kayak kurang bagus gitu, kayak mimik saya tuh kayak nggak sesuai gitu. Tapi sudah lama-lama ngapain sih saya peduliin, maksudnya ngapain saya tuh, kan saya ini kan menyanyi buat Tuhan gitu, bukan buat show gitu ya, mau ditunjukkan ke orang supaya orang bilang memuji, supaya orang puji saya itu bagus atau gimana gitu. Tetapi saya benar-benar tuh menghayati oke, sekarang tuh saya bicara ini sama Tuhan gitu. Saya bukan bicara sama orang. Jadi saya benar-benar nyanyi itu kayak dari hati, saya bicara sama Tuhan. Dan mulai dari saat itu setiap kali saya menyanyi itu saya selalu nangis. Saya merasa kayak hati saya tuh penuh banget gitu. Setiap kali saya nyanyi itu kayak itu keren banget sih bagi saya, kayak penuh banget. Saya nggak ada ngerasa yang kosong gitu waktu saya nyanyi. Sebenarnya banyak sih kesannya. Terus setiap kali saya selama ini sebelum saya ikut itu intimate worship. Ya, intimate worship itu, saya kalau ada masalah itu saya ngerasa kayak berat banget. Saya tuh biasanya ngerasa kayak sakit tuh kayak di leher gitu, terus pusing kepala, terus kayak hati saya tuh itu kayak ngerasa kayak berat banget gitu. Tapi setelah saya terbiasa menyanyi, saya tuh punya kejadian kemarin itu, saya ngerasa saya menghadapi sebuah masalah itu tuh berat banget bagi saya. Kalau saya dipikir secara logika manusia tuh itu berat banget gitu. Tetapi yang anehnya itu saya tuh menangis, air mata saya itu kayak hujan gitu, kayak hujan gitu, banyak banget. Tapi saya nggak ngerasa kalau saya tuh terus nggak ada ngerasa beban gitu, kayak saya heran gitu, kok bisa ya saya tuh nangis tapi saya ngerasa kayak nggak ada beban gitu, padahal itu masalah saya tuh itu berat banget. Dan kalau saya flashback lagi ke belakang tuh kayak 5 kali lipat dari masalah-masalah saya yang sebelumnya gitu. Saya kayak ternyata ini loh, gini nih loh, kamu tuh gini gitu. Maksudnya seberat apa bagi saya tuh, kayak padahal kalau saya mikir tuh gitu, masalah itu saya kalau mikir gimana ya, kalau tanpa Tuhan tuh kayak saya kayaknya gimana hidup saya kalau tanpa Tuhan gitu. Kalau saya kayak merasakan yang kayak saya nggak bisa gitu, tanpa Tuhan tuh saya nggak bisa. Itu keren banget sih, itu pengalaman yang saya merasakan, pengalaman baru dalam hidup saya. Terus saya mulai dari situ saya tuh juga merasa aneh ya, ketika saya bahagia, kalau saya menyembah Tuhan tuh saya pasti lama banget membangun kayak chemistry gitu. Untuk saya menyembah dengan Tuhan tuh saya pasti masih lama gitu, saya nyanyi sampai 10 lagu 20 lagu baru saya dapat gitu. Tapi waktu saya sedih, saya tuh kayak sukacita gitu, yes, saya bilang yes, ini saatnya saya tuh gimana saya bilang, yes, inilah saatnya saya, cuman waktu saya berdua sama Tuhan tuh saat ini gitu. Karena menurut saya tuh saat sedih tuh itu menurut saya kayak itu saya malah senang ya, ternyata saya tuh lebih senang kayak sedih gitu, karena di saat saya sedih tuh saya tahu gitu, saya mengenal Tuhan itu seperti apa, saya tahu Tuhan itu seperti apa, justru di saat saya sedih itu. Tapi
kadang kalau saat saya bahagia itu saya kadang kayak karena saya sudah bahagia gitu, kadang saya lupa, kadang saya maksudnya ya begitu mengabaikan karena ya saya sudah bahagia. Tapi kalau saat sedih itu benar-benar yang kita merasa nggak ada siapa-siapa. Pokoknya kita itu di saat kita sendiri. Itulah malah saya senang tuh. Ternyata ya kalau saya sedih itu itulah waktu yang saya bilang ini keren banget nih. Ini saatnya saya untuk cuman waktu saya tuh berdoa sama Tuhan tuh di saat ini gitu. Saya senang banget dan saya tuh pasti masuk ke kamar, saya berdoa. Kalau saya sedih itu langsung sebelum saya berdoa saya sudah menangis duluan gitu. Tapi saya walaupun sebesar apapun masalah saya nggak ngerasa kalau itu saya punya masalah gitu. Saya kayak melayang aja gitu, kayak kok bisa ya, padahal masalah saya itu besar banget loh. Tapi kok nggak, kayak saya nggak ada masalah, nggak ada beban gitu. Saya kayak menangis tuh kayak ngalir air mata tuh banyak, tapi saya nggak ada ngerasain saya beban, saya nggak ada ngerasain sakit gitu, nggak ada gitu. Sebenarnya ternyata kalau kita berlindung di dalam Tuhan itu seperti ini gitu. Bukan kita yang menanggung beban kita, tapi Tuhan itu memang yang menanggung beban kita gitu. Kita tuh cuman kita cuman mau mengikuti, menyerahkan sepenuhnya hati kita itu kepada Tuhan. Kita mengikuti aja gitu, merendahkan hati, mengikuti apa yang Tuhan mau, itu aja sih sebenarnya. Itu sih dari saya. Itu pengalaman saya yang luar biasa, dan saya sekarang tuh saya nggak pernah sehari itu nggak pernah yang waktu kosong saya kalau kerja tuh walaupun sibuk banget, kalau saya punya waktu luang saya pasti selalu menyanyi, saya selalu mengambil Alkitab tuh, saya selalu baca. Awal-awalnya saya kalau mau baca Alkitab tuh saya ngantuk, pokoknya saya ngantuk dan terus saya bilang gini, kamu baca Alkitab terus ngapain? Coba yang itu terus, dan itu ngantuk banget. Kadang saya tuh tidur sambil peluk Alkitab, terus kata lama-lama saya dengar tuh kata Bapak Hen ya, saya itu saya itu selama sekolah ya, saya tuh nggak pernah belajar loh kalau ngerjain tugas, selalu yang saya utamakan itu baca kitab suci. Mulai dari situ saya praktek itu. Oh ya, walaupun saya malas, walaupun saya ngantuk, saya selalu usaha gini, saya harus lawan ini, saya harus membiasakan diri untuk saya baca Alkitab gitu. Kok yang lain rajin gitu bisa baca Alkitab, kok saya selalu ngantuk gitu, sebenarnya apa gitu. Jadi ketika saya ngantuk selama saya bisa, walaupun saya baca cuma sebentar, tapi saya bisa. Terus lama-lama seminggu tuh saya udah baca banyak, dan rasa ngantuk saya tuh bilang ternyata Allah bisa itu karena biasa gitu. Jadi lama-lama sudah menjadi kebiasaan. Dan apa sih yang saya dapat setelah saya baca Alkitab tuh, saya pertama nggak ngerti, saya cuma baca aja gitu dari awal sampai akhir, saya nggak ngerti, cuma saya mau pengen baca Alkitab tuh. Tapi sesudah seminggu saya mulai baca tuh dari kalimat per kalimat, saya jadi ngerti kayak ternyata gini maksudnya, kalau kita ternyata maksudnya gini gitu. Itu sih yang saya dapat. Nah, pesan saya buat teman-teman untuk saat ini bukan seberapa, maksudnya bukan dilihat dari kita tuh selalu maksudnya kita tuh rajin gitu ikut Zoom, tapi bagi saya yang terpenting itu kita harus action, maksudnya praktekin ilmu yang setelah diajarkan di dalam Zoom itu paling penting. Karena apa? Serajin-rajinnya kita ikut Zoom, kalau kita udah dengar, kita masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, ya sama aja. Tapi kita harus mempraktekkan itu. Ketika kita mempraktekkan, kita akan tahu. Kadang kita nggak ngerti nih, yang Bapak Hayes jelaskan, atau Bapak Wele, atau mentor-mentor kita tuh, mereka yang menjelaskan semua itu kita nggak ngerti. Tapi kalau kita mempraktekkan itu, kita akan tahu, ternyata maksudnya mereka tuh seperti ini gitu, ternyata seperti ini gitu. Itu sih, jadi jangan pernah menyerah, maju terus. Pesan saya dimana dalam apa yang sudah kita lewati barusan itu mengajar saya untuk menyembah yang sebenarnya. Amin. Menyembah Tuhan yang sebenarnya. Nah, dari sini saya baru dapat yang kayak begitu. Biasanya saya nyanyi lagu apa saja, susah untuk keluarkan air mata. Tetapi dalam worship ini, saya sama Pak Andi cuman latihan doang aja, udah memang kami sangat-sangat menjiwai apa yang akan kami sampaikan melalui pujian itu. Sampai tidak menyangka, tidak sangka, air mata udah bercucuran.
Dan itulah yang saya temukan di sini, yang mana memang di sini saya baru dapat. Beginilah yang sebenarnya penyembahan kepada Tuhan. Wow. Sebenarnya saya cuma ya nyanyi biasa. Tetapi yang saya dapat sama Pak Andi, kita banyak berteman, banyak komunikasi satu dengan yang lain. Itu ya menjadi kesan saya. Wow. Kesan saya apa yang sudah kita lalui ini bukan juaranya yang kita cari, tetapi penyembahannya yang Amin, perlu. amin. Terima kasih, Pak. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Tapi Pak Niki, pesannya ada nggak, Pak Niki? Bagaimana, Pak? Ada pesan nggak? Pesan untuk, kan kita mau, kan kita tidak akan pernah berhenti jadi penyembah. Setuju nggak, Pak? Setuju, Pak. Setuju. Nah, apa nih pesannya untuk putaran berikut? Pesannya jangan malu-malu sih untuk kita memuji Tuhan. Amin. Sebab cari di sini bukan juaranya, tetapi penyembahannya kepada Tuhan. Secara pribadi, saya yang introvert, yang tidak suka tampil, Wow. apalagi nyanyi di depan umum itu tidak mungkin bagi saya sebelumnya ya. Tapi dengan acara ini adalah wadah saya untuk keluar dari zona nyaman saya dan bisa tampil. Yang tadinya jangankan tampil, nyanyi bersama keluarga aja suara saya nggak akan keluar. Tapi setelah di wadah inilah saya menanggalkan semuanya itu, dan keren. Tuhan tolong akhirnya saya bisa bernyanyi. Jadi pesan saya buat teman-teman yang lain, inilah kesempatan kita untuk keluar dari zona nyaman. Saya nggak bisa, saya ini introvert, saya malu. Tapi semuanya Tuhan yang akan memampukan kita. Dan hadiah yang terbesar yang saya dapat yaitu dalam proses dari ini udah 2 atau 3 bulan ya. Iya, betul. Nah, dari awal itu saya bisa berkomunikasi dengan orang lain dan bisa diproses banyak hal. Akhirnya di situ ada terjalin komunikasi yang intim dengan Tuhan, komunikasi juga dengan sesama teman, dan menyanyi juga. Kita akhirnya kembali lagi ke Tuhan. Tuhan, ini kita mau bawain pujian apa, terus jadi semua yang kita terima pelajaran-pelajaran dari pembawa mentor kita itu dari Senin sampai Minggu itu semua dapat gitu di dalam proses itu. Jadi ayolah, kalau teman-teman ingin mengalami sesuatu dengan Tuhan, ayo mari gabung. Ikut serta dengan acara ini, karena bukan hadiah. Kalau hadiah itu sebenarnya hanya bonus, tapi hadiah yang spesial, yang utama itu saat kita mengalami proses itu, proses menyanyi, proses kita dibentuk, proses apa yang Tuhan katakan ke kita, apa yang kita dapat. Nah, itu sebenarnya hadiah yang terbesar yang saya pribadi dapat. Terima kasih. Wow, saya simpulkan dengan satu kalimat. Kalau ingin mengalami sesuatu dengan Tuhan, ayo masuk dalam proses dibentuk menjadi seorang penyembah. Pesan saya selama saya ikut Intimate Worship ini adalah bagaimana cara saya itu memuji Tuhan, Om. Walaupun saya remaja seperti ini ya kan, tapi saya sangat bersyukur gitu. Bisa ketemu orang-orang kayak Om Hans gitu kok. Saya nggak nyangka aja gitu kok, ini emang karena jalannya Tuhan buat saya apa gimana. Dulu jujur Om, saya nggak pernah gitu, jarang sekali saya nyanyi-nyanyi juga jarang, giliran nyembah Tuhan juga jarang Om. Semenjak kenal Om Hans gitu, Intimate Worship, saya jadi mengerti bahwa arti kita memuji Tuhan ini sangat besar ya Om, ya. Apalagi di masa-masa remaja seperti saya Om. Banyak sekali remaja-remaja yang tidak kenal Tuhan Om.
dia kenal dengan dunia, ya kan Om sering bilang kan, kenal dunia itu tidak boleh. Makanya saya walaupun matiin video Om, saya tetap dengerin bahwa apa kesaksiannya semua saya masukkan supaya saya belajar gitu dari Om gitu, dari yang lain juga, bahwa selama kita hidup itu kita harus memuji Tuhan gitu, bahwa kan Tuhan ini selalu ada bersama kita gitu. Tuhan itu walaupun dalam keadaan apapun kita, situasi apapun kita gitu, tetapi saya memuji Tuhan Om. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya sangat bersyukur gitu. Dalam Alkitab kan bukan saya yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih saya sangat mengucap syukur sama Tuhan gitu, karena Tuhan selalu memilih saya sebagai anak-anaknya gitu ya kan. Saya dapat semenjak saya kenal Om Hens gini, saya selalu didukung iman saya gitu, bagaimana cara menjadi orang Kristen yang benar, bagaimana bisa menjadi orang yang taat gitu. Apalagi remaja, kayak saya kan remaja ya, sebenarnya saya kurang gimana juga gitu tentang rohani, tapi semenjak kenal grup ini gitu, display Zoom gitu, saya sangat bersyukur Om, bisa ketemu gitu, bisa sharing firman, setiap malam saya bisa dengerin firman, saya sangat senang. Kadang-kadang ini yang dengar bukan saya doang Om, kadang-kadang ada mama saya, ada kakak saya, jadinya kita sharing tuh. Kalau saya kalau nggak ngerti saya nanya gitu, apa ini yang nggak ngerti apa-apa gitu ya Om ya. Tapi dalam ini nih yang soal intimate worship, saya sangat senang sih Om. Senangnya itu dengan kekompakannya Om, dengan kesemangatnya gitu. Walaupun kayak waktu itu kan saya tidak lolos juga, puji Tuhan sih, saya senang aja, karena kan saya pikir ini hanya puji-pujiannya, ini hanya penyembahan ya kan Om ya. Semua orang kan bisa, misalnya gimana sih, bisa menikmati ya kan. Saya tidak berharap menang atau kalahnya, tetapi saya berharap itu bagaimana cara kita itu supaya benar-benar gitu tertuju kepada Tuhan gitu. Saya sangat senang gitu. Saya sering dengar firman, dengar pujian, sharing firman dari Om Hens, dari Om Welly, semuanya gitu. Saya sangat mengerti bahwa belajar mengikut Tuhan itu susah Om. Saya akuin mengikut Tuhan itu susah. Banyak sekali kokoh-kokoh gereja yang bilang sama saya, bahwa kan banyak banget tuh teman-teman saya yang muslim tuh suruh berkata kita harus memberitahukan firman gitu, firman yang baik. Nah tetapi saya sebagai remaja bingung Om, saya ngeri gimana gitu Om, ngeri gimana. Tapi ya mulai sekarang saya mulai bertumbuh gitu, semenjak kenal semenjak kenal Om gitu, semenjak kenal rohani seperti ini, setiap malam saya bisa mendengarkan gitu, bisa bisa masuk ke otak saya bahwa saya harus melakukan hal-hal ini, bahwa saya harus mengikut Tuhan dengan baik walaupun saya masih begini orangnya. Tetapi puji Tuhan Om, makin lama makin hari saya semakin baik, bisa baca firman. Tapi juga jujur Om, saya nggak selalu baca firman sih, jarang-jarang juga sih. Puji Tuhan Om. Waktu pertama kali juga aku selalu bilang, ya ampun Tuhan, ini jantung ini udah mau copot beneran gitu ya. Karena emang nggak pernah tuh, walaupun di gereja atau dari dulu aku tuh nggak pernah tampil di gereja pun nggak pernah. Jadi di sini aku belajar. Jadi waktu pertama kali sama Pak Santon itu kita nyanyi, aku rasa lo ini pasti yang pertama kali nyanyi, dan ini kayaknya out, nggak masuk lagi ke yang keduanya, yang kedua. Terus aku udah mikir, pokoknya aku cuma hanya mau tampil, mau nyanyi aja, apapun yang terjadi aku cuma mau persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi banyak juga yang protes ke aku, katanya, aduh suara kamu tuh jelek banget sih, bikin malu gitu kan. Itu apalagi keluarga aku, jujur dari keluarga aku juga kayak gitu sama aku. Jadi aku cuma dari situ mendorong saya, dari ketika mereka kayak pandang rendahkan saya cuma mau bilang, saya harus buktikan ke mereka kalau aku cuma mau mempersembahkan pujian. Suara aku bagus atau tidak, intinya aku cuma mempersembahkan pujian untuk Tuhan gitu. Jadi pertama kali itu emang aku nonton kembali videonya, agak-agak lucu ya. Sampai sekarang yang video pertama itu agak lucu. Masih lucu juga karena emang kelihatan banget duduknya itu. Jadi
Dan sekarang aku tuh bersyukur karena bagaimana kita itu menikmati penyembahan, kita itu melaksanakan pujian dan menyanyi pujian itu dengan bersungguh-sungguh, dan kita bisa menghayati pujian itu. Terus waktu masuk yang final yang ketiga, jujur itu satu tantangan yang sangat luar biasa, yang buat aku satu tantangan yang sangat besar. Karena selama 25 tahun nggak pernah aku dengar lagu yang dikirim sama Bu Nur. Jadi tiba-tiba Pak Santunnya bilang, Narti, kamu udah pernah nggak nyanyi lagu ini? Nggak pernah, juga nggak pernah dengar gitu Pak. Bisa nggak kita ganti? Pak Santun bilang gitu. Nggak Pak, nggak bisa, karena itu waktu itu kan katanya pujiannya dipilih sama juri, jadi apapun yang terjadi kita udah berjuang sampai tahap yang ketiga ini. Pokoknya kita itu nggak boleh patah semangat, kita harus berani terima tantangan ini. Jadi kita itu harus tujuan kita cuma satu, mempersembahkan pujian untuk Tuhan. Kita nggak cari juaranya, itu aja. Worship ini sangat berkesan sekali, ya. Malah saya dengan Benarti mempelajari lagu ini tuh sama sekali nggak tahu gitu kan, ya. Kok jadi bisa Tuhan, kok jadi mengerti, kok saya hayati semua teksnya dan bisa saya sampaikan kapanpun mau nyanyikan ke jemaat atau di mana gitu, jadi senang gitu. Itu kesan saya. Padahal susah banget lagunya, kadang seminggu di luar kok nggak tahu lagi, nggak ingat. Tapi kok jadi hafal terus sekarang gitu kan. Aduh, puji Tuhan. Jadi itu kesan saya, walaupun susah, tapi kita nikmati berdoa teksnya dan bisa kita sampaikan kepada orang melalui pujian itu. Ya, bisa kita sampai terharu, menangis gitu ya, menyanyikan pujian itu. Jadi kita bisa memuji, menyembah. Jadi hampir tiap hari udah jadi senang mendengar pujian penyembahan kita kayak gitu ya. Makasih. Jadi pesan saya untuk kita yang ngikut itu, tolonglah yang ini kan udah 3 lagu. 3 lagu kan kita kuasai lah. Kapan kita diminta di tim kita ini dinyanyikan, bisa lah. Kalau pemain nggak bisa bareng, ya sendiri aja nggak apa-apa, harus siap gitu. Itu pesan saya Pak. Ya siap kita gitu, walaupun sendiri. Karena mungkin susah lagi ngatur kan, harus latihan dulu. Ya, kalau sendiri mungkin hafal lah setiap lagu itu gitu. Itulah pesan saya kepada kita semua. Jadi siap kita menyanyikan yang sudah kita nyanyikan di sini gitu ya. Puji Tuhan. Tuh Pak, terima kasih.